di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Selamat datang dalam acara serial edukasi Cancer Education Channel edisi ke-6 Sabtu 18 Agustus 2020. Pada kesempatan kali ini topik yang akan kami bahas yaitu kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal. Yang akan disampaikan oleh narasumber kami yang juga sudah hadir di sini, Dr. Septin Widiretnani, spesialis anak, dan juga moderator Dr. Acia Tema Malini, dokter umum Rumah Sakit Onkologi Solo. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Untuk sahabat semuanya, kami tunggu partisipasinya dan silahkan menyiapkan pertanyaannya pada kolom komentar untuk dialog interaktif. Acara ini disiarkan langsung pada YouTube, Facebook, dan Instagram Rumah Sakit Onkologi Solo. Mari sahabat, langsung saja kita simak bersama serial edukasi Cancer Education Channel yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Onkologi Solo dan Solo Cancer Society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali kita berjumpa kembali di serial edukasi Cancer Education Channel yang pada hari ini kita akan membahas topik mengenai tumbuh kembang anak. Dan hari ini juga kita ditemani oleh salah satu narasumber kita, Dr. Septin Widiretnani, spesialis anak konsultan, salah satu dokter yang bertugas di Rumah Sakit Onkologi Solo. Dokter, gimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya dok ya, sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Di tengah pandemi seperti ini kita harus tetap sehat, semangat ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal. Jadi kan ini musim pandemi seperti ini banyak orang tua yang sebenarnya ragu ya dok ya, bahkan sakit pun ragu dibawa ke dokter. Semuanya ikut stres. Betul. Apalagi yang nggak sakit aja sekedar kontrol imunisasi. Nah sebenarnya itu bagaimana dok? Ini kan pasti teman-teman juga pada pusing, pada bingung. Nah, untuk itu mari kita dengarkan penjelasan dari Dr. Septin mengenai apa-apa saja kebutuhan dasar yang menunjang tumbuh kembang supaya tumbuh kembang anak itu menjadi lebih optimal. Pada Dr. Septin. Terima kasih ya. Pada musim pandemi seperti ini kita tetap harus memperhatikan tumbuh kembang anak ya. Bagaimana supaya tidak terganggu, karena kan dengan pandemi ini sebagian besar itu di rumah, ya kan, otomatis tugas sebagai orang tua itu harus lebih optimal, ya kan. Nah, pembelajaran semuanya dilakukan di rumah, ya. Kebutuhan dasar anak itu sebetulnya ada 3, yaitu ASA, ASIH, dan ASUH, ya kan. Kalau ASA itu apa saja? ASA itu antara lain tentang perkembangan anak itu sendiri. Kemudian masalah pendidikan yang sekarang menjadi sebagian dilakukan di rumah ya kan. Kemudian spiritual ya, kita memberikan dasar-dasar keagamaan ya. Kemudian kreativitas. Nah, selama ini kan di sekolah di rumah. Nah, ini semua di rumah. Jadi bagaimana kita supaya anak itu tetap kreativitasnya juga dapat, perkembangannya juga bisa dapat. Nah, itu tugas kita semua ya. Kemudian yang kedua adalah ASI. ASI itu antara lain meliputi kasih sayang. Kalau kasih sayang ya tentunya sebagian besar dari orang tua ya, atau sekitar yang tinggal nenek, saudara itu bisa. Kemudian motivasi, kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita, terutama yang usianya sudah mendekati usia 5 tahun, angka usia sekolah ya. Kemudian perhatian, tentu saja perhatian sebagai orang tua sekarang akan lebih tercurah karena anak-anak sebagian besar
waktunya kan Di rumah. di rumah Dan ya. orang tua juga di rumah ya, Dok ya. Iya, orang tua kan banyak waktunya sekarang di rumah ya. Betul, Dokter. Ya, kemudian yang ketiga adalah asuh ya. Asuh itu meliputi nutrisi. Jangan lupa ya, selama anak-anak kita di rumah nutrisinya kita harus perhatikan. Kemudian kesehatannya ya kan. Iya, betul, Dokter. Pokoknya jangan sampai batuk, pilek ya kan musim-musim seperti ini ya. Dok ya. Kemudian jangan lupa lagi yang penting yaitu imunisasi ya, terutama pada anak-anak yang memang butuh imunisasi, terutama imunisasi wajib. Wajib yang Ya, dasar ya, Dok ya, ya. yang dasar ya. Nah, kemudian pengaruh lingkungan. Sekarang kita bicara pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu pengaruh intrinsik sama ekstrinsik, ya no? Intrinsik itu antara lain genetik ya. Genetik itu nggak bisa kita rubah gitu, memang genetik ya dari orang tua ya. Kemudian juga tergantung usia. Tiap anak itu punya perkembangan sesuai dengan usianya. Ya kan, jadi usia 1 tahun tentu saja berbeda dengan usia 3 tahun, usia 5 tahun tentu saja berbeda nanti dengan usia-usia sekolah dan usia remaja, ya kan. Betul. Kemudian jenis kelamin, yaitu anak laki-laki tentu saja berbeda cara kita menghadapi ya dengan anak perempuan, dan anak laki-laki tentu saja berbeda ya. Kemudian kondisi fisik anak sendiri itu kan juga tergantung usia, ya kan, usia 1, usia 2, usia 3, 5 itu kan tentu saja berbeda ya. Kemudian faktor ekstrinsik yaitu yang meliputi mikro, mini, meso atau dan makro, itu yang kita kenal seperti itu ya. Nah, sekarang apa sih yang mikro, mini, meso atau makro itu? Kalau mikro itu kan dari ibu, jadi tumbuhannya kepada ibu itu nanti berhubungan dengan pola asuh ya. Kemudian mini itu adalah keluarga itu yang keluarga utama ya, ayah, ibu ya. Terutama jangan lupa ekonomi keluarga juga mempengaruhi ya. Kemudian kalau meso itu adalah sekolah, ya kan? Nah, sekolah, kemudian lingkungan ya, kemudian juga fasilitas kesehatan di sekitar kita, ya kan? Seperti puskesmas atau rumah sakit yang dekat dengan kita ya. Karena apa? Karena ini penting karena nanti hubungannya dengan program imunisasi serta pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau ya. Terus kemudian kalau makro itu ya tentu saja dengan kebijakan dari pemerintah. Ya. Nah, kemudian imunisasi tadi imunisasi tentu orang tua kan mesti sekarang gimana nih imunisasi, mau ke rumah sakit saja kan takut gitu ya. Dokter. Ya, data dari Kemenkes sama dari data dari beberapa jurnal yang pernah kita baca itu memang selama musim pandemi itu pada sekitar bulan April itu memang pelayanan imunisasi itu terganggu. Iya, betul, itu ini karena mungkin ketakutan orang tua membawa ke rumah sakit anaknya di musim pandemi ini ya kan, malah takut tertular. Nah, padahal macam-macam ya padahal anaknya sehat itu nanti datang ke rumah sakit dia takut gitu. Betul. Ya gitu ya. Kalau misalnya di Rumah Sakit Onkologi Solo gimana dokter? Bisa nggak? Kalau di Rumah Sakit Onkologi Solo itu kan kita melayani pelayanan imunisasi, betul, ya kan? Dokter. Nah, yang disarankan memang dari IDAI atau dari pemerintah, imunisasi itu harus tetap dilakukan. Harus tetap ya, dilakukan sesuai jadwal imunisasi, ya kan? Betul. Tetapi ya, ini tentu saja perlu modifikasi. Baik itu tempat maupun waktunya betul. Ya kan? Iya, jadi tempat mungkin kita lakukan tempatnya mungkin terpisah dari pasien-pasien yang kan kita lakukan screening ya pasti sekarang ya. Jadi yang infeksi, yang tidak infeksi kita harus lakukan. Kemudian waktunya ya kan, mungkin pilih waktu-waktu yang sekiranya pelayanannya itu tidak rame ya gitu. Betul. Kalau di Rumah Sakit Onkologi ini kita tempat sudah terpisah betul, terpisah sendiri di kita dari khusus anak ya sendiri. Kemudian untuk waktunya kalau di Rumah Sakit Onkologi lebih fleksibel ya. Fleksibel banget, orang tua kan bisa
janjian menghubungi bisanya kapan gitu ya. Iya, betul. Nanti bisa sewaktu-waktu ke rumah sakit onkologi ya. gitu. Jadi lebih fleksibel. Iya. Ya. Berarti untuk imunisasi tetap wajib Iya, ya dokter? tetap wajib, tidak ada penundaan. Harus tetap dilakukan sesuai usia jadwalnya. Usia. Ya. Dan di Rumah Sakit Onkologi Solo bisa dilakukan karena bisa mengingat tempatnya juga lebih jauh dari keramaian, dan yang kedua waktunya juga lebih fleksibel ya, sehingga orang tua bisa janjian di mana waktu yang memang sempat seperti itu ya dokter ya. Oke, mungkin kita akan iklan dulu nih, break sebentar. Nanti kita akan kembali lagi, tetap di sini dulu. Kita akan kembali membahas topik mengenai kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, dokter. Iya. Bagaimana nih dok? Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai pola-pola asuh di masa pandemi ya dok ya. Iya. Bagaimana dokter? Ya, pola asuh ini kan mesti orang tua pasti lebih stres ya, karena seperti tadi saya sebutkan waktu yang biasanya terbagi antara sekolah dan di rumah. Ini sekarang semua kegiatan aktivitas semua dilakukan di rumah. Ya. Jadi permasalahan orang tua pasti hampir sama ya saya kira, karena kalau di rumah itu si anak pasti akan lebih sering main gadget ya, pegang HP apa gitu. Nah ini TV. Nah itu membuat orang tua juga stres karena bagaimana cara mengatasinya. Betul. Gitu. Ini mengenai hal ini dok, ada yang memberikan pertanyaan nih dok dari Facebook dokter, dari @mutiarahma. Jadi ini menanyakan kepada dokter, anak saya usianya 3 tahun sering menonton gadget karena kondisinya seperti ini dok, jadi jarang main di luar. Nah, apakah hal ini bisa mempengaruhi atau menghambat tumbuh kembangnya dok? Mohon penjelasannya. Ya. Tentu saja ini permasalahan bukan cuma dari ibu Ibu Mutia aja. Pasti saya rasa juga semua orang tua juga pasti stres ya, mengalami cara mengatasinya bagaimana. Ya. Kita istilahkan dengan screen time. Jadi waktu anak itu sekarang itu pasti tersita banyak untuk di waktu ini ya kan ya. Jadi artinya kita sebagai orang tua prinsipnya waktu-waktu screen time itu tidak dapat berdiri sendiri. Jadi harus dia kombinasi dengan aktivitas yang lain ya. Jadi misalnya aktivitas fisiknya ya kan, jadi gerak misalnya olahraga atau apa. Kemudian juga aktivitas sehari-hari ya. Aktivitas sehari-hari itu misalnya kita libatkan anak-anak kita seperti dalam pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu ya kan, membersihkan rumah, kita ajak ya kan. Kemudian jangan lupa regulasi waktu tidur. Ya toh, setiap usia itu pasti punya tahapan waktu tidur yang berbeda tergantung usia 1 sampai 3 gitu ya. Jadi berbeda. Jadi ini harus seimbang. Jadi antara screen time dengan aktivitasnya juga dengan tidur si anak juga harus seimbang. Oh, gitu. Jadi nggak bisa yang salah satu itu lebih dominan gitu kan. Kadang ada permasalahan orang tua main HP sampai jam 10 sampai jam 12 malam seperti itu. Itu kan berarti sudah tidak seimbang. Iya, betul. Gitu. Jadi anaknya sulit tidur gitu. Ya. Sekarang kita ke usia 1 sampai 3 tahun ya toh. Usia 1 sampai 3 tahun itu pola tidur itu sehari termasuk tidur siang itu sekitar 11 sampai 14 jam. Ya kan? Kemudian untuk waktu aktivitas sehari-hari di rumah itu luangkan sekitar 180 menit. Entah apa aktivitasnya, misalnya
bermain, ya kan, dia dengan duduk atau dia dengan bergerak atau kita libatkan dengan aktivitas rumah sehari-hari gitu ya. Kemudian pada usia ini tidak dianjurkan untuk sering-sering menonton TV ya, atau menonton lihat komputer atau video ya tahu. Tapi pada usia ini dianjurkan itu yang yang dia interaksi dengan saudara orang nenek ya. Jadi seperti video call. Betul. Nah, video call kan itu kita mengajarkan interaksi dengan orang lain ya tahu, seperti kakek neneknya ya kan. Jadi itu yang dianjurkan. Yang jadi ada serumah, interaksi ya gitu. Yang tidak serumah jadi tetap diajarkan berkomunikasi seperti itu ya Dok ya. Betul. Ya, kemudian usia 3 sampai 6 tahun. Usia 3 sampai 6 tahun itu masa-masa anak sekolah TK ya. Jadi ini pola tidur itu sekitar 10 sampai 13 jam termasuk tidur siang ya. Untuk waktu sekitar 180 menit ya kan. Kemudian untuk screen time-nya jangan lebih dari 1 jam satu hari. Berarti boleh ya boleh, Dok ya kalau usia segini ya kan. Tapi tentu saja dengan pendampingan orang tua atau mungkin susternya atau yang di rumah yang pengasuh seperti itu ya. Pada usia ini boleh tapi dengan pendampingan ya. Kemudian pada usia 6 sampai 12 tahun anak-anak sudah mendekati usia remaja ya kan. Pola tidur sudah berkurang dibanding sebelumnya, yaitu 10 sampai 13 jam. Kemudian ada keseimbangan antara waktu beraktivitas dan dia biarkan memilih sendiri. Dia aktivitas apa yang dia sukai. Gitu, ya kan? Kita ajarkan si anak-anak itu mempunyai pendapat dia sukanya apa, ya kan gitu. Ya, kemudian sekarang musim daring ya di rumah. Nah, itu kalau bisa tidak lebih dari 90 menit waktunya ya. Kemudian screen time-nya juga gitu, jangan lebih dari 1,5 jam gitu ya, atau 90 menit. Kemudian pada usia remaja ini anak-anak sudah lebih sebetulnya banyak kreativitasnya, tapi karena di rumah jadi sepertinya dia mengalami kebosanan ya. Jadi pola tidur itu sekitar 8 sampai 10 jam, sama dengan tadi keseimbangan, dan anak boleh untuk memilih aktivitas apa yang dia sukai ya kan. Kemudian screen time jangan lebih dari 2 jam. Tetap boleh ya, tetap boleh dengan maksimal 2 jam ya. Dengan waktu ini saya kira nggak akan mengganggu pola tidurnya dia kan. Anak-anak usia segini mesti bisa main sampai malam kayak kalau nggak kita batasi ya kan gitu. Cuma masalahnya pada kondisi seperti ini malah kadang screen time-nya jadi lebih banyak dibandingkan aktivitas fisik dan tidurnya ya dokter ya. Betul, itu dia betul dokter. Ya. Jadi pertanyaan Ibu tadi kan sudah terjawab. Jadi betul. Ada aturan-aturannya. Jadi keseimbangan antara aktivitas fisik dengan screen time dan pola tidur itu harus seimbang. Jadi ada usianya anak Ibu tadi usianya sekitar 3 tahun nah, ya berarti dokter. Usia 3 tahun tadi ya. Kemudian pola tidurnya harus berapa jam ya kan. Kemudian aktivitas fisik itu saling terkait, tidak bisa berdiri sendiri. Disesuaikan berdasarkan usia juga ya dokter ya. Betul dokter. Kemudian ini ada pertanyaan lain dokter. Untuk ini pertanyaan dari Cynthia Lala dari Instagram. Jadi saya sebagai orang tua yang bekerja, baik ibu dan bapaknya, kemudian dititipkan anaknya ke kakeknya, kakek dan neneknya. Apakah hal ini akan mempengaruhi psikologis dan perkembangan anak? Seperti itu. Mohon penjelasannya dokter. Ya, jadi terutama di masa-masa pandemi ini, apalagi kalau masa seperti biasa orang tua, bapak ibu yang sibuk bekerja itu, pada prinsipnya ini jangan membiarkan, kan kita ini eranya sudah gadget semua ya kan. Artinya jangan membiarkan anak itu screen time dengan sendiri. Harus ada pendampingan dari kalau orang tuanya nggak ada ya dengan pengasuh boleh, dengan kakek atau nenek boleh. Karena dengan gitu kan ada yang mengawasi. Ya. Jadi tetap dengan pengawasan. Dengan pengawasan atau pendampingan, betul, ya kan. Kemudian jangan lupa aktivitas tadi tetap
kita berikan anak untuk mengembangkan bakat dan seninya. Misalnya dia sukanya apa? Sukanya menggambar, ya kan? Iya, betul, Sukanya apa? Sukanya menyanyi. Lah itu harus kita kembangkan. Jadi nggak melulu kita main gadget kita dampingi terus, nggak seperti itu. Jadi itu tadi keseimbangan antara screen time dengan aktivitas fisik dengan tidur itu harus seimbang tadi sesuai usianya, ya kan? Iya, baik, atau misalnya kita ajak olahraga bersama, ya kan? Terus main, kalau sekarang itu ular tangga, ya toh kita libatkan dengan pekerjaan rumah, ya kan gitu. Terus dia misalnya suka kucing, kita beri kesempatan untuk memelihara gitu. Pokoknya semua aktivitas boleh, tetapi ya itu tadi keseimbangan antara screen time, aktivitas fisik dan pola tidur itu harus tetap seimbang. Ya, berarti ya nggak masalah ya, Dok, mau dirawat sesuai usia. Ya. Oh, untuk itu kita akan bahas lebih lanjut mengenai kebutuhan dasar anak yang untuk tumbuh kembang yang lebih optimal. Kita akan kembali lagi, tetap di sini aja. Education Channel dengan topik kita membahas mengenai kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sebenarnya apa saja sih, Dok, anjuran-anjuran untuk orang tua di saat-saat seperti ini. Karena kan pasti orang tua banyak juga nih yang sebenarnya bingung karena biasanya bekerja sekarang jadi lebih banyak di rumah. di rumah, betul. Anjuran untuk para orang tua terutama di masa-masa pandemi ini yang waktunya sebagian besar di rumah bersama anak-anak kita, yaitu kita sebagai orang tua harus menjadi model untuk anaknya. Artinya kalau memang kita tadi membatasi permainan gadget ya toh, maksimal harus 2 jam. Berarti kita sebagai orang tua juga gitu. Di rumah jangan terus pegang HP gitu. Nyata. Jadi ya kita harus menjadi model bagi anak-anak kita bahwa pegang HP itu nggak boleh terlalu lama, maksimal 2 jam sehari gitu, ya kan ya. Kemudian kita membuat kesepakatan dengan anak-anak kita, ya toh, misalnya di tempat makan kita nggak boleh pegang apa-apa, jadi khusus hanya untuk makan dan membicarakan, mengobrol apa aktivitas sehari-hari ini, ya toh. Atau mungkin di mobil nggak boleh ada yang pegang gadget, termasuk orang tuanya. Nah, dengan cara seperti ini, waktu itu akan lebih benar-benar kualitasnya ya. Jadi untuk itu ya. Jadi artinya kita sebagai orang tua juga harus menjadi model untuk anak-anaknya, harus konsekuen. Ya, gitu ya. Ya, jadi pesan saya pada masa-masa COVID pandemi ini ya, kebutuhan dasar anak tetap harus diperhatikan, ya kan? Termasuk tadi kebutuhan dasar termasuk kasih sayang, perhatian. Kemudian sekolah ya, kemudian termasuk imunisasi, termasuk kesehatan, nutrisinya juga harus tetap harus kita penuhi kebutuhannya sebaik mungkin ya. Kemudian imunisasi yang mesti banyak orang tua masa pandemi ini mesti ragu datang ke rumah sakit. Nah, imunisasi jadwalnya harus tetap dilakukan. Ya. Ini sesuai anjuran pemerintah dan juga IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa imunisasi harus tetap dilakukan, tentu saja dengan modifikasi. Ya, modifikasi itu modifikasi tempat dan modifikasi waktu. Ya, tempat mungkin disendirikan, terpisah dengan pelayanan yang
pasien-pasien dewasa, Betul. atau waktunya mungkin lebih nyaman untuk anak-anak yang tidak Iya. terlalu ramai ya, Ramai, seperti betul, itu ya betul. kan. Kemudian disinilah tuntutan kita sebagai orang tua, peran orang tua akan menjadi lebih optimal di Betul masa-masa sekali, pandemi dokter. seperti Iya, ini. justru orang tua jadi lebih banyak belajar, Iya, Dok, di iya, saat-saat pandemi iya, seperti iya, ini gitu ya, Dok iya. ya. Ini mengenai tadi kan ada salah satu pembahasannya ada asah, asi dan asuh ya, Asuh, iya, dokter. Nah, salah satu topiknya itu kan di situ ada yang nutrisi, iya. Dok, ya kebutuhan nutrisi. Ini ada pertanyaan dari teman-teman kita di Facebook, dokter. Jadi ada pertanyaannya seperti ini, Dok. Apa anak saya usia 5 tahun, Ya. apakah boleh mengkonsumsi vitamin untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan otak, dan apakah cukup dengan vitamin yang ada di susu formula dan makanannya, dan bila mengkonsumsi vitamin-vitamin tambahan seperti itu, apakah ada sarannya, Dok, boleh dicampur dengan makanan apa, dengan susu apa, karena anak saya kuat minum susu tetapi sulit makannya, dokter. Ya, Betul, dokter. ya. Itu bagaimana, dokter? Ya, ya. Jadi kalau kita bicara masalah vitamin, Ya. kita harus tahu dulu apa sih permasalahan pada anak kita, ya kan? Nah, permasalahan pada anak kita itu apa? Nah, ini yang jadi nggak asal kita ngasih vitamin tapi nggak ngerti tujuannya apa, gitu betul, ya. betul. Pada anak-anak di Indonesia, anak-anak kita itu kebutuhan nutrisi, gangguan nutrisi yang paling banyak itu adalah karena kekurangan zat besi. Oh, karena kekurangan zat besi justru ya, Dok, ya. Data di kita itu sekitar 50-60% masyarakat di Indonesia itu menderita kekurangan zat besi. Atau yang biasa kita sebut anemia itu berarti ya, Dok, ya? Ya, kekurangan zat besi itu ada yang sudah bisa anemia, yang sudah pucat sekali, ataukah ada yang belum gitu ya. Nah, dari 50-60% itu 40% itu diderita anak-anak usia balita. Justru berarti kan paling banyak sekali kasus kita. Nah, jadi kekurangan zat besi itu kan ada yang pucat. Kalau pucat kan bisa kelihatan nih, iya, ya betul, toh? Atau yang tidak pucat. Nah, yang justru yang tidak pucat ini yang tidak terlihat. Gitu. Jadi kadang orang tua juga suka luput, Dok. Iya, nggak tahu, nggak nggak pucat, jadi ya biasa aja nggak dibawa berobat ke rumah sakit kan, betul, seperti itu. Jadi tahu-taunya sudah dalam keadaan pucat, sudah HB-nya, hemoglobinnya rendah, sampai dilakukan transfusi darah. Nah, itu nanti efek tumbuh kembangnya nanti nggak optimal. Akan terganggu juga berarti. Ya. Jadi makanya pentingnya mendeteksi anak-anak kita. Jadi artinya jangan cuma kasih vitamin aja, kan vitamin itu banyak sekali kandungannya. Betul. Nah, kadang kita nggak ngerti, ya kan, anak kita itu kebutuhannya, kekurangannya itu nutrisi apa, ya. Jadi seperti saya tadi sebutkan bahwa anak-anak kita itu banyak yang menderita kekurangan zat besi malah, ya. Jadi kan? Tidak hanya orang dewasa ya, Dok, justru anak-anak dan anak-anak malah lebih sering karena memang luput ya, Dok, kan, entah aktivitasnya gitu ya. Betul, jadi masa-masa perkembangan. Nah, terus kemudian anak-anak kita itu kan harapan bangsa, ibarat itu masa depannya masih panjang, ya kan. Nah, kalau kekurangan zat besi ini lebih awal kita cegah, anak-anak akan mengalami tumbuh kembang yang optimal. Ya, selain tumbuh kembang, kecerdasannya juga akan optimal. Karena kan berhubungan dengan kecerdasan. Kalau zat besinya rendah. Ya. Menarik sekali nih, Dok, mengenai yang kekurangan zat besi ini. Sebenarnya kalau definisi atau arti sesungguhnya itu apa, Dok, dari anemia kalau pada anak? Apakah sama dengan dewasa atau beda? Definisi anemia ya tentunya sama ya dengan dewasa ya. Kadang pada anak kalau anemia itu yaitu kadar hemoglobinnya yang rendah, itu tidak sesuai dengan usianya. Ya kan? Berdasarkan usia, usia 6 bulan sampai 5 tahun itu jangan kurang dari 11, ya kan, nanti seiring usia nanti HB-nya bertambah tinggi, ya kan. Nah, kalau anak-anak kita kurang dari harga normal sesuai usia, berarti anak kita mengalami anemia. Oh, betul. Gitu. Kalau untuk penyebabnya, Dok? Untuk penyebab anemia itu anemia sendiri itu kan sebetulnya
bukan penyakit, Iya betul. ya kan? Iya. Tetapi anemia itu adalah gejala dari suatu penyakit Iya betul. yang harus kita cari penyebabnya apa, Betul, betul. ya kan gitu. Jadi penyebab anemia secara umum itu anemia apakah karena kekurangan zat besi ini yang paling banyak di Yang paling Indonesia, banyak ya dok ya. ya kan? Kemudian apakah karena permasalahan di sumsum tulang, ya kan? Ya, ataukah karena sel darah merah itu dipecah lebih cepat. Ini juga hubungannya ada suatu penyakit tertentu. Nah, itu harus kita pastikan anak kita anemia yang mana. Jadi gitu. banyak nih kategorinya ya dok ya. Ya, tapi paling banyak ya itu tadi anemia karena kekurangan zat besi. Berarti kan gitu. Kalau misalnya karena kekurangan zat besi, kemungkinan besar memang semua dari asupan ya dok ya. Dari asupan jadi makanan kalau dan kekurangan zat besi itu ada faktor resiko, betul, ya kan? Ada faktor resiko. Pada anak-anak kita itu faktor resiko apa yang menyebabkan dia anemia karena kekurangan zat besi? Itu misalnya dia kelahiran prematur. Oh, itu salah satu bayi-bayi ya, lahir prematur. Kemudian bayi-bayi dengan berat badan yang rendah, ya kan? Kemudian ibu hamil yang dia pernah mengalami HB-nya rendah. Ya, itu salah satu faktor, ya kan? Jadi faktor resiko. Ya, kemudian asupan selama kan ASI eksklusif itu dari lahir sampai 6 bulan. Betul, ya kan? Nah, nanti dari 6 bulan kita dianjurkan karena kebutuhannya itu semakin meningkat, ditambah dengan susu formula. Ya, menjawab pertanyaan tadi apakah dengan cukup susu formula saja, ya kan? Jadi tidak cukup dengan susu formula, harus asupan-asupan tambahan yang lainnya, ya kan? Kemudian usia di atas 1 tahun kebutuhannya semakin meningkat, aktivitas dia juga semakin banyak, dia membutuhkan nutrisi zat besi semakin banyak. Gitu ya. Nah, pada saat kapan kita harus waspada? Jadi pada saat anak usia kurang dari 2 tahun, anak-anak kita harus mendapat asupan zat gizi yang bagus. Karena apa? Karena usia 2 tahun itu adalah masa-masa perkembangan otak. Betul. Ya kan? Masa-masa pembentukan sel-sel otak. Ya kan? Jadi ibarat itu adalah masa-masa emasnya. Golden ya, betul. Masa-masa emasnya. Selain untuk kecerdasan, untuk daya tahan tubuh, ya, kemudian fungsi kognitifnya. Jadi sebetulnya fungsinya banyak sekali gitu. Jadi makanya pada anak-anak usia kurang dari 2 tahun kita harus pertama tentukan dia punya faktor resiko atau enggak, seperti kelahiran tadi, ya kan? Kalau dia mempunyai faktor resiko kekurangan zat besi, kita bisa memberikan suplementasi zat besi sejak awal, ya kan? Suplementasi zat besi ya dibolehkan ya, boleh, ya kan? Nah, kemudian kalau yang tidak mempunyai faktor resiko, anak-anak kurang dari 2 tahun, kita berikan sama suplemen zat besi juga, gitu. Tetapi pada anak-anak yang sudah menderita anemia, yang sudah terbukti HB-nya ini rendah, ya kan, berarti nanti dosisnya akan kita bedakan. Oh, seperti itu, dokter. Untuk dampaknya sendiri, dokter, yang paling khas. Iya, dampaknya itu memang lebih ke mempengaruhi kecerdasan anak ya. Jadi karena kita mengejar waktu usia 2 tahun itu, ya kan. Kemudian daya tahan tubuh juga bisa terganggu, ya kan. Kemudian nanti fungsi kognitifnya, jadi mempunyai jangka ke depan, jangka panjang ke depannya. Gitu. Untuk mungkin nggak saat itu juga langsung keluar dampak-dampaknya, dok, cuma ke depannya. Mempengaruhi perilaku juga. Mempengaruhi perilaku, intelijensia sama tumbuh kembangnya. Baik, dokter. Kalau untuk cara kita biar tahu nih, dok, anak kita ini kena anemia atau enggak, ada nggak cara-cara tersendiri dari orang tua untuk mengetahui hal tersebut? Dan
Kalau untuk tenaga medis sendiri gimana dok cara penegakan diagnosisnya? Jadi kalau bagi orang tua ya kalau ingin berkonsultasi apakah ini anak saya kan tadi definisi zat besi itu ada yang sudah anemia ada yang belum ya kan. Kalau untuk mengetahui pastinya sebaiknya konsultasi ke dokter anak. Oh gitu. Seperti itu ya dok ya. Kalau untuk pemeriksaan di Rumah Sakit Onkologi Solo bisa dok? Kalau di sini bisa ya, nanti kan saya setiap hari bisa praktek ya kan, nanti bisa konsultasi, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang ya, pemeriksaan darah awal ya, nanti di sini juga sudah ada ya di Rumah Sakit Onkologi, nanti dari situ kelihatan, ini kekurangan zat besi, ini enggak masalah gitu. Betul. Nanti hubungannya dengan pemberian obat. Ini apakah hanya kita berikan suplemen atau vitamin zat besi aja ya kan, ataukah perlu dosis yang lebih tinggi. Dosis terapi itu tadi. Bahkan penanganannya pun beda-beda ya dok ya. Berdasarkan penyebabnya masing-masing. Seperti itu. Yang paling sering adalah karena tadi defisiensi zat besi berarti dengan pemberian zat besi. Kalau untuk yang lain dok? Kalau untuk yang lain paling sering kita keganasan ya, keganasan itu paling sering juga leukemi ya, di Rumah Sakit Onkologi juga bisa melayani kemoterapi pasien-pasien dengan keganasan ya kan. Kemudian ataukah pasien-pasien memang dengan tadi penyakit yang sel darahnya itu gampang pecah. Betul. Baik itu didapat maupun dia bawaan atau keturunan. Ya. Kalau untuk transfusi sendiri dok? Kalau untuk transfusi dilakukan ada indikasinya. Jadi nggak semua anak pucat itu dilakukan transfusi. Betul. Karena kan orang awam tahunya seperti itu dok, biasanya pucat transfusi. Langsung transfusi. Padahal enggak ya dok ya. Oke, untuk sementara kita iklan dulu, tetap di sini aja. Cancer Education Channel, kita menyambung topik kita sebelumnya. Tadi kan kita sempat membahas mengenai anemia ya dok ya pada anak, karena ada pertanyaan mengenai nutrisi, kebutuhan nutrisi pada anak. Nah sekarang ada pertanyaan lagi nih dok, sebenarnya nutrisi apa saja yang perlu dipenuhi dan ini kan salah satunya adalah zat besi tadi ya dok ya. Nah sumber zat besi yang paling bisa mudah kita dapatkan itu dari mana? Jadi sumber zat besi itu yang pertama pada usia 0 sampai 6 bulan itu melalui pemenuhan ASI. ASI itu kandungan zat besinya ada, ya kan? Bagusnya ASI, zat besi itu bisa terserap sempurna, bisa terserap semua. Itu kelebihannya ASI yang luar biasa. Betul, gitu ya. Nah, pada usia nanti di atas 6 bulan ya, anak-anak itu bisa diberikan makanan tambahan, ya kan? Selain ASI, tentu saja yang ASI tetap nomor 1 ya. Makanan tambahan bisa diberikan susu formula, ya kan? Nah, susu formula itu sekarang itu semua sudah ada kandungan zat besinya, jadi jangan khawatir ya kan? Jadi semua susu formula itu ada kandungan zat besinya. Kemudian makanan-makanan pendamping ya, makanan-makanan pendamping yang banyak kandungan zat besinya, ya kan, terutama seperti sayuran yang warna hijau-hijau seperti bayam ya, kemudian hati ayam, daging merah ya. Nah, makanan-makanan yang saya sebutkan tadi memang ada kandungan zat besinya, ya kan. Meskipun dengan kandungan zat besi itu yang terserap hanya sebagian, ya kan, tapi ASI tadi kan hampir semua terserap, ibarat 100% terserap sempurna, ya kan. Nah,
Jadi untuk makanan-makanan tadi kita bisa memberikan namanya juga makanan tambahan, ya kan, selain pendamping ASI, ya dok ya. kemudian susu formula, makanan pendamping ini, ya kan, kemudian. Nah, saya juga pernah permasalahan dari ibu-ibu, dok, Iya, betul. gimana sih caranya mengajarkan anak makanan ATI, Iya, kan betul. sulit sekali Sayur. itu ya, sayur tuh sulit sekali, Sulit ya sekali, kan, betul, ya. betul. Jadi sekali lagi prinsipnya itu sedikit demi sedikit, ya betul, kan. betul. ATI itu kan rasanya itu kan pahit, Pahit, nggak betul. enak, ya kan. Anak kecil mesti nggak mau ini. Jadi jangan harap anak pertama kali ATI makan Langsung ATI mau. habis separuh gitu, wah itu susah sekali, ya kan. Hebat banget, Ya, betul, mau. kita ajarkan pelan-pelan. Iya, betul, Misalnya seujung jari ini sedikit, ya kan, kita campur supaya rasanya ndak pahit. Iya, betul, betul. Anak-anak mau kan gitu, ya. Nanti kalau anak kita mau, nanti seiring Naikkan. waktu kita tambahin. baik, betul. Jadi Iya. sedikit demi sedikit. Jadi jangan harap ATI itu satu langsung gitu. Langsung, ya, ya. ya. Jadi sedikit demi sedikit Iya, betul, kita betul. ngajarinnya. Begitu juga daging. Daging mungkin kita ambil apa namanya, kaldunya. Iya, betul. Kaldunya dulu dia supaya tahu. mengenal rasa, ya kan. Nah, kemudian setelah itu dia mau, baru dagingnya juga gitu. Iya, Kecil betul. dulu, kita haluskan dulu, kita campur dulu. Betul. Gitu. Karena itu merupakan hal baru ya dok Iya, ya bagi iya, anak. iya. Jadi dia mudah. ini apa gitu. Ini apa gitu. Biasanya cuma rasa asin. Ya, gitu. ya. Sekarang udah rasanya Ya, macam-macam. ya. Betul, Jadi itu betul. prinsipnya adalah sedikit demi sedikit dan pelan-pelan naik bertahap. Begitu juga dengan yang lain. Berarti gitu. sebenarnya sangat mudah ya dok ya Iya, didapat sayuran iya. memang Sehari-hari. sehari-hari. Iya. Ada ya dok Iya. dijual juga banyak. Tapi Ikan. kita itu mungkin ya, ibu-ibu itu mungkin bayangin dia makanannya sayur ya yang banyak gitu ya. ATI juga setengah malah. Anak pasti nggak mau Nggak rasanya. mau, Ya betul, kan Dok. akan ada pahit-pahitnya. Iya. Daging juga gitu. Ayam juga kan kalau terlalu banyak kan enak juga. betul, Nah, betul. mungkin itu prinsipnya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit ya supaya anak itu bisa mengenal dulu. Betul. Nah, nanti naik bertahap. Betul, betul. Berarti memang sebenarnya kalau memang nggak perlu untuk pemberian vitamin Iya. atau iya. zat besi itu Iya. tidak ada indikasi juga nggak perlu Iya, ya dok iya. ya sebenarnya. Kalau asupannya sudah Baik ya, Dok, bagus ya kan, artinya vitamin-vitamin apa yang sekarang yang banyak itu banyak ya, dijual itu. banyak dijual itu mungkin sementara enggak perlu ya. Kalau saya sarankan ke vitamin zat besinya aja untuk betul. usia terutama kurang dari 2 tahun. Betul, gitu. betul. Nah, kalau untuk pencegahannya Ya. nih dok, supaya kita juga bisa lebih baik dalam mengetahui, terus lebih baik juga supaya anak-anak kita juga nggak kena anemia, itu kan karena sulit ya dok Ya, jadi prinsipnya selalu konsultasikan kepada dokter Anda ya, ke dokter para orang tua ya, dokter anak. Konsultasikan ya. Nah, nanti dokter nanti pasti akan menanyakan, yang penting adalah punya faktor resiko atau enggak. Terutama karena kekurangan zat besi. Ya kan? Punya faktor resiko atau enggak. Nanti kalau punya, sehingga bisa diberikan terapi lebih cepat. Oh, seperti Ya itu kan dok, gitu. ya. Kalau tidak punya faktor resiko, maksudnya baik-baik saja nih, nggak punya faktor resiko, ya kan? Nah, nanti selalu konsultasikan kepada dokter anak Anda, ya kan? Ciri-ciri, ya kan? Iya. Ciri-ciri. Biasanya kalau anak menderita anemia itu biasanya dia orang Jawa bilang ngelentuk, lemes gitu loh, ya, iya, nggak semangat, aktivitasnya juga nggak terlalu Nggak aktif banyak, nggak gitu ya. aktif gitu ya. Kemudian dia mudah sakit. Nah, mungkin juga bisa salah satu itu. Salah Ya. satu tandanya ya dok Ya, ya. atau anak-anak yang usia sekolah itu konsentrasinya terganggu. Paling Misalnya sering, kok dulu waktu kelas 1 kok dia bisa mengikuti pinter gitu ya. Iya. Tapi kok lama-lama prestasi belajarnya nilainya kok menurun. Nah, ini hati-hati. Seperti itu dokter. Iya. Berarti sebenarnya pencegahannya itu bisa dilakukan, salah satunya itu kontrol rutin Iya, ya dok iya, ya, iya, apalagi iya. di usia-usia di bawah Usia-usia, ya. 2 tahun. Iya, Ketika iya. imunisasi boleh ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya, berarti karena kondisi-kondisi ini akan berefek jangka panjang Iya, seperti iya. itu ya dok, Ya, terhadap jadi perilaku. ya itu tadi tugas
tumbuh kembang anak itu menjadi tugas kita semua, ya kan? Orang tua, kemudian dokter anak, ya, kemudian faktor lingkungan sekitar, pemerintah itu juga, bahkan ya dok ya. Pemerintah juga, artinya tanggung jawab itu bukan tanggung jawab sendiri ya kan, tapi melibatkan banyak pihak itu tadi. Betul sekali dokter. Oke, untuk sementara kita akan iklan dulu, tetap di sini aja. Mungkin ini sesi terakhir kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang memang belum terbahas, yang belum terjawab dok di sesi-sesi sebelumnya. Ini ada beberapa pertanyaan dok. Kita kan mungkin masyarakat juga sekarang udah familiar dengan cerebral palsy atau speech delay dok. Ini ada yang bertanya, sebenarnya nutrisi yang baik untuk kondisi seperti ini seperti apa dok? Jadi ini termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Betul, ya kan? Ya. Pada anak-anak dengan kebutuhan khusus ini kita harus mengetahui dia sakitnya apa, kelainannya di mana. Pada anak-anak dengan cerebral palsy itu memang dia terjadi gangguan secara motorik, tapi juga dia ada gangguan dengan pencernaannya, penyerapannya lebih kurang dibanding anak-anak yang normal, ya kan. Prinsipnya pemberian nutrisinya sama, ya kan, prinsipnya sama. Cuma memang caranya yang agak lebih ekstra ya, lebih ekstra untuk para orang tua. Karena pada pasien dengan CP ya istilahnya itu gangguan menelannya kurang bagus ya kan dibanding anak-anak yang normal ya kan. Jadi untuk nutrisinya mungkin sama untuk pemenuhan kebutuhannya seperti zat besi ya kan, kemudian karbohidrat itu sama ya kan, sama dengan anak-anak yang normal. Mungkin caranya yang agak berbeda ya kan ya. Kalau memang ada gangguan menelan, gangguannya mungkin dia nggak bisa makanan yang padat ya kan, mungkin harus lebih halus ya kan. Jadi kalau komposisinya sama, cuma memang caranya itu tadi ya. Jadi mungkin lebih dihaluskan ya, tapi yang dihaluskan pun isinya juga harus sesuai komposisinya. Ada zat besinya juga, ada kandungan misalnya karbohidratnya, ada sayurnya ya kan. Kemudian ada ati, ada daging ayam atau daging sapi, yang pemenuhan kebutuhan nutrisinya juga sama. Harus tetap sama berarti iya, dok? Sama, cuma memang karena CP kita harus lebih ekstra telaten. Betul ya. Jadi untuk pemenuhan nutrisinya tetap ya dok ya, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, zat besi, itu semua memang harus tetap ada. Tidak dibedakan antara CP, sama semua. Normal, semua harus memenuhi itu. Bahkan kita dewasa pun ya memang harus seperti itu ya dok ya. Cuma untuk pemberiannya menyesuaikan dengan kondisi anak masing-masing. Betul dokter. Nah untuk speech delay apakah seperti itu juga dok? Tetap sama ya dok ya? Sama. Pemenuhannya harus sama ya, nutrisi, komposisinya ya, kandungan zat besinya, terus susu formula tetap semua harus tetap diberikan. Betul dokter. Jadi untuk kondisi apapun tetap dengan pemenuhan nutrisi yang sama. Mungkin caranya aja yang berbeda. Ya. Baik, ini menarik sekali untuk pembahasan kita pada hari ini. Cukup lengkap dokter, dari permasalahan ibu rumah tangga, permasalahan cara asuh gitu ya dok ya. Bahkan sampai penyakit-penyakit yang memang sering dan sebenarnya bisa kita antisipasi bisa dari kita cegah awal. Betul, dari awal. Apalagi sekarang orang tua lebih banyak interaksi dengan anaknya di rumah gitu. Jadi seharusnya orang tua juga lebih paham. Ini cukup menarik sekali dokter. Mungkin lain waktu kita bahas masalah ini, pasti ibu-ibu juga pasti pengen mendengarkan itu. Iya dokter, karena di masa seperti ini memang kita butuh banyak
ilmu-ilmu Iya. baru dokter. Mungkin dokter ini sesi terakhir kita Iya. kan dok. Mungkin ada pesan-pesan dari dokter. Nggak terasa ya. Iya betul dokter. Ada pesan-pesan nggak nih Iya. dok dari dokter Ya, gimana? ya, melalui kesempatan ini saya berpesan ya, pada masa pandemi ini peran orang tua lebih optimal ya. Kemudian imunisasi saran saya harus tetap dijadwalkan, dilakukan sesuai jadwal ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentunya dengan anemia ya, kita harus lebih waspada ya, karena anak-anak itu adalah harapan bangsa ya kan. Perkembangannya, pertumbuhannya harus lebih kita optimalkan. Betul, ya. betul. Kemudian di Rumah Sakit Onkologi Solo ini sudah melayani imunisasi, dan jika Bapak Ibu perlu konsultasi lebih lanjut tentang Kondisi. permasalahan kondisi anak, silakan ya, Betul. kita bisa Bisa melayani ya. Oh iya, baik. Berarti untuk saat ini tetap kondisi anak itu harus tetap kita perhatikan dengan cara salah satunya itu imunisasi tetap terpenuhi ya dok ya. Dan kalau ada memang perlu untuk konsultasi, boleh dilakukan konsultasi. Bahkan sekarang bisa via online ya dok ya. Iya. Bisa via online. Jadi jangan ragu untuk tetap mengontrol tumbuh kembang anak. Jangan sampai ada keterlambatan dalam proses tumbuh kembang anak. Mungkin sekian nih dok pembahasan kita hari ini. Untuk teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Lakukan sesuai protokol kesehatan kalau kemana-mana dan beraktivitas. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih Dokter Septin. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Dadah. Selamat siang. Demikian sahabat, telah kita saksikan bersama serial edukasi dengan topik kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal. Semoga memberikan manfaat dan ilmu baru untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan dan berpartisipasi selama acara berlangsung. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, akan kami tampung dan kami jawab satu persatu pada sesi khusus. Dan bagi sahabat yang belum berkesempatan menyaksikan live streaming ini, akan kami repost pada channel YouTube Rumah Sakit Onkologi Solo dan Cancer Education Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung dan memberikan like, share, komen, dan subscribe karena dukungan sahabat sangat berarti bagi kami. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serial edukasi Cancer Education Channel hadir di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi.